Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdila Ayu Aprianti dari Telkom University, yaitu jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis, dan saya kelas MB4410 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1401204066. Di sini saya akan membahas tentang sewa guna usaha yaitu leasing. Oke. Jadi kita masuk ke definisi leasing. Leasing ini merupakan suatu penetapan yang memberikan kepada suatu perusahaan untuk menggunakan dan mengendalikan aktiva. Aktiva ini bisa berupa barang ataupun modal tanpa menerima hak atas aktiva tersebut. Di sini juga ada lease. Lease ini merupakan suatu persetujuan tertulis yang memberikan kesempatan ke para pengguna aktiva selama waktu yang telah ditentukan. Lease ini ditandatangani oleh pemilik aktiva yaitu lessor dan pemakai aktiva yaitu lessee. Kita sekarang masuk ke leasing di Indonesia. Leasing ini dikenal di Indonesia pada tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan pada nomor 122 garis miring MK garis miring 4 garis miring 2 garis miring 1974 dan nomor 32 garis miring M garis miring SK garis miring 1974 dan nomor 30 garis miring KBP garis miring 1 garis miring 1974 pada tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Dan perizinan usaha leasing sesuai dengan surat keputusan bersama, pemberian izin usaha itu setelah mendengar rekomendasi Bank Indonesia. Untuk badan usaha yang bukan lembaga keuangan, diperlukan adanya rekomendasi dari Departemen Perdagangan. Usaha leasing ini dapat dibedakan kepada yang pertama itu kita bisa melihat dari lembaga keuangan, dan yang kedua yaitu dari badan usaha, baik perusahaan nasional maupun perusahaan campuran. Oke, di sini kita masuk ke persyaratan untuk mendirikan usaha leasing sesuai dengan lembaga keuangan. Yang pertama ini kita harus lihat apakah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagai lembaga keuangan. Yang kedua itu untuk kegiatan leasing yang dilakukan hanya mempunyai tata usaha atau pembukuan tersendiri. Terus juga telah mempunyai rekomendasi atau pertimbangan dari Bank Indonesia, menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untuk sedikitnya 3 tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu tidak akan mempekerjakan tenaga asing kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan, dan seorang ahli di bidang di mana usaha leasing itu akan dititik beratkan. Yang selanjutnya yaitu dalam hal ini diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Dan juga barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri. Itu belum memungkinkan. Pengecualian ini hanya dilakukan dengan persetujuan kepada Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat yang jelas. Sedangkan setiap pembukuan kantor cabang hanya dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Oke, di sini kita akan masuk ke pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam usaha leasing. Oke, jadi yang pertama ini ada lessee, yaitu lessee ini ialah pihak atau perusahaan yang menerima pembiayaan. Pembiayaan ini bisa berupa barang ataupun modal dari pemberi leasing. Yang kedua ada lessor. Lessor ini yaitu perusahaan leasing atau pihak yang menyediakan fasilitas dari pembiayaan ke pihak lessee berwujud barang ataupun modal. Yang ketiga ada supplier. Supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang menyediakan atau menyiapkan barang yang akan dijual ke lessee namun dibayar cash oleh lessor. Dan yang terakhir di sini ada bank. Bank berperan dalam penyediaan dana kepada lessor.
Oke, kita masuk ke jenis-jenis kegiatan yang ada di leasing. Yang pertama ini ada capital lease. Capital lease ini yaitu jenis leasing yang di mana perusahaan leasing itu merupakan lembaga keuangan. Yang kedua di sini ada operating lease. Pada operating lease, pihak lessor akan berbelanja barang atau modal lalu disewakan kepada lessee dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi pihak lessee ini hanya mengeluarkan uang untuk jasa sewa barang. Yang ketiga ada sales type lease, yang di mana dilakukan pada perusahaan industri untuk menjual list barang yang diproduksinya sendiri. Dan yang keempat ada leverage lease. Leverage lease ini melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan credit provider. Lessor membiayai objek leasing tidak 100%, melainkan hanya 20 sampai dengan 40%. Selebihnya, sisanya didanai oleh credit provider. Dan yang terakhir ada cross-border lease, yaitu umumnya dijalankan antar negara. Lessor dan leasee ini berada di negara yang berbeda. Jadi misal Indonesia dengan Amerika atau dengan Indonesia dengan Australia atau yang lainnya, yang di mana barang yang dilibatkan ini barang yang harganya mahal, barang mewah. Contohnya di sini saya punya pesawat terbang buatan Airbus atau Boeing. Oke, jadi di sini kita bisa lihat mekanisme dari leasing tersebut. Ada lessee, ada lessor, ada supplier. Jadi apabila lessee ke supplier, maka supplier akan ke lessor kembali lagi ke lessee. Oke. Kita selanjutnya akan membahas tentang perusahaan yang melakukan jenis usaha leasing ini. Yang pertama ada lembaga keuangan non-bank yang dapat melakukan kegiatan usaha leasing yang dapat dilakukannya sendiri atau mendirikan anak perusahaan, yaitu bisa disebut dengan subsidiary. Selanjutnya juga ada perusahaan asing yang akan berusaha di bidang leasing, harus berbentuk joint venture dengan perusahaan nasional. Oke, kita masuk ke penggolongan perusahaan jenis-jenis leasing tersebut. Di sini ada 3 yang sudah digolongkan. Yang pertama ada independent leasing company, ada captive leaser, ada lease broker atau packager. Kita bahas di independent leasing company terlebih dahulu, yang di mana perusahaan ini termasuk perusahaan leasing yang berdiri sendiri dari supplier atau produsen. Contohnya di sini saya punya WUM, Adira, SOE atau Summit Auto Finance, dan FIF, itu Federal International Finance. Dan yang kedua ada captive leaser. Captive leaser ini merupakan jenis perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produknya. Contohnya ada ACC, yaitu Astra Credit Company, ada BAF, yaitu Busan Auto Finance Yamaha, dan Indomobil Finance. Dan yang terakhir yaitu ada lease broker atau packager, yang di mana perusahaan leasing ini mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan barang dengan menggunakan jasa leasing. Contohnya ada Era, terus ada Mentari, ada Ray White, Columbia, Columbus, dan lainnya. Oke, kita masuk penggolongan bidang usaha leasing. Biasanya itu yang menggunakan leasing ini ada jenis usaha perhubungan, manufacturing, ada pengusahaan hutan, dan pertanian. Dan juga biasanya perusahaan menjalankan kegiatan leasing dilarang memberi kredit atau pinjaman uang, mengeluarkan jaminan bagi pihak ketiga, dan usaha-usaha perbankan lainnya, kecuali telah diatur secara tersendiri. Oke, setelah kita membahas perusahaan apa saja yang menggunakan, terus bagaimana leasing itu digunakan, kita akan membahas tentang sumber dananya nih. Jadi leasing ini sumber dananya dari siapa sih? Oke, jadi kita akan membahas tentang sumber dana leasing yang berasal dari modal internal. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada modal di setor, yaitu bisa disebut dengan paid up capital.
yang sejak tahun 1984 telah diubah menjadi 1 miliar bagi perusahaan swasta nasional dan 3 miliar bagi perusahaan yang melakukan joint venture. Dan yang kedua di sini adalah laba ditahan atau retained earning, dan yang ketiga ada depresiasi. Oke, di sini kita akan membahas yaitu selanjutnya alternatif pemilihan pembelanjaan antara leasing atau membeli. Jadi yang sudah kita bahas, sekarang kita akan mengulik sedikit apa sih leasing, keuntungan dari melakukan leasing dan membeli secara cash tersebut. Jadi, keputusan untuk membeli dengan dana atau leasing sesuai aktiva diambil sederhananya meliputi, yaitu ada dua. Yang pertama itu keputusan untuk membeli atau melis akan menyangkut banyak aliran kas yang sudah diumumkan. Yang kedua ini ada membeli atau melakukan leasing tetap akan mendatangkan biaya operasi dan akan mendapatkan penghasilan. Oke, di sini yang selanjutnya ada komparatif leasing dengan teknik pembiayaan lainnya. Di sini saya memberi contoh adanya leasing, sewa beli, dan sewa menyewa serta kredit bank. Oke, jadi antara leasing, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank, jenis barangnya ini jenis barang, penyewa, dan pembeli, bentuk perusahaan, dan lainnya ini sangat berbeda. Tetapi ada yang sama. Oke, kita bahas dari jenis bank terlebih dahulu. Leasing menggunakan jenis barang yang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan sewa menyewa menggunakan jenis barang yang bergerak. Maksudnya sewa beli menggunakan jenis barang yang bergerak. Sewa menyewa itu menggunakan jenis barang yang bergerak tetapi memerlukan pemeliharaan. Sedangkan kalau kredit bank jenis barangnya itu investasi. Semua jenis investasi dia boleh. Terus yang kedua ini ada penyewa atau pembeli. Leasing ini merupakan perusahaan atau perorangan, sedangkan sewa beli juga perusahaan atau perorangan, dan sewa menyewa serta kredit merupakan perusahaan atau perorangan juga. Dan yang selanjutnya itu ada bentuk perusahaannya. Kalau leasing ini berbentuk badan hukum, sedangkan kalau sewa beli yaitu supplier, sewa menyewa juga supplier, sedangkan kredit bank yaitu bentuk perusahaannya bank. Bentuk kepemilikan barang yaitu leasing ini menggunakan perusahaan leasing, sedangkan sewa menyewa kepemilikan barang, sewa beli juga kepemilikan barang, sedangkan kredit bank ini pemilikan barang itu debitur. Jangka waktunya ini leasing dikategorikan jangka waktu yang menengah, sewa beli pendek, sewa menyewa bisa menengah dan juga pendek, serta kredit bank bisa pendek, panjang maupun menengah. Selanjutnya ini ada besarnya pembiayaan. Kalau leasing dia 100%, kalau sewa beli itu dia hanya 80%, sewa menyewa lebih rendah dari sewa beli, dan kredit bank ini juga 80%. Biaya bunga yang leasing berikan yaitu jenis bunga ditambah margin. Kalau sewa beli ini relatif tinggi, sewa menyewa bunga ditambah margin juga sama seperti leasing. Sedangkan kalau kredit bank ini dia menggunakan interbank rate, itu spread. Dan yang terakhir kita bisa melihat akhir kontrak kepemilikan barangnya. Kalau leasing ini menggunakan hak opsi untuk membeli dan juga dia memperpanjang nilai kontrak serta mengembalikan kepada leaser. Sewa beli ini akhir kontraknya barang menjadi milik penyewa. Sedangkan kalau sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik modal karena hanya sewa menyewa. Dan sedangkan kalau kredit bank, kredit lunas, jaminan kembali ke debitur. Di sini kita juga mempunyai manfaat leasing. Yang pertama itu manfaat dari leasing menghemat modal, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga itu sebagai sumber dana, yang keempat menguntungkan cash flow, dan yang kelima menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi, yang keenam yaitu sarana kredit jangka menengah dan panjang, dan yang terakhir yaitu 7, dokumentasi atau dokumen yang diperlukan itu relatif sederhana. Oke.
Jadi, itu penjelasan dari sewa guna usaha yaitu leasing, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.